السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله عزكم الله, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas Risalah Mukhtasar Kitab al-Ilmi atau Intisari Kitab al-Ilmu, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitab al-Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Dan kita di penghujung pasal yang pertama dari bab yang keempat, tentang perkara-perkara yang penting yang hendaknya difahami oleh seorang penuntut ilmu terkait berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama. Kita akan masuk al-amru ar-rabi', poin yang keempat, yaitu al-hirsu 'alal kutubil muhimmah. Al-hirs 'alal kutub al-muhimmah. Silakan dibaca. Al-amru ar-rabi' al-hirsu 'alal kutubil muhimmah. Al-amru ar-rabi' al-hirsu 'alal kutubil muhimmah. Yajibu 'ala talibil ilmi ay yahrisu 'alal kutubil ummahatil usuli dunal mu'allafati hadithan. Li'anna ba'dal mu'allifin hadithan laysa indahum ilmu rasikh. ولهذا إذا قرأ الطالب ما كتبوا يجد أنه سطحي قد ينقل الشيء بلفظه وقد يحركه إلى عبارة طويلة لكنها غثاء. فعلى طالب العلم بالأمهات كتب السلف فإنها خير وأبرك بكثير من كتب الخلاف، لأن غالب كتب المتأخرين قليلة المعاني كثيرة المباني. يقرأ صفحة كاملة يمكن أن يلخصها بسطر أو سطرين، لكن كتب السلف يجدها هينة
layyinatan sahlatan rasinatan la yajidu kalimatan wahidatan laysa laha ma'nan ma'na wa min ajalil kutubi allati yajibu 'ala talibil ilmi ay yahrisa 'alaiha kutubu syaikhil islami Ibn Taimiyah wa tilmidhihi Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa minal ma'lumil anna kutuba Ibn al-Qayyim ashalu wa aslas lianna Syekhul Islami Ibn Taimiyah kanat ibaratuhu qawiyatun ligozarati ilmihi wa tawaqqudi zihnihi. Baik, cukup. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Poin yang keempat, al-amr ar-rabi', di antara perkara-perkara yang penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap talibul ilmi dalam hal berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama adalah al-hirsu 'alal kutubil muhimmah, ya, bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam membaca buku-buku yang penting, ya. Bersungguh-sungguh di dalam mengkaji, mempelajari kitab-kitab yang penting. Yajibu 'ala talibil ilmi an yahrisa 'alal kutubil ummahat al-usul dunal muallafati hadithan. Kata penulis, ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh di dalam berinteraksi dengan buku-buku induk, ya, kitab-kitab induk yang ditulis oleh para ulama dunal muallafati hadithan. Ya, hendaknya kita lebih mendahulukan kitab-kitab, ya, mutaqaddimin, kitab-kitab ulama salaf terdahulu, ya, daripada buku-buku yang ditulis atau dari kalangan orang-orang belakangan. Lianna ba'dhal muallifina hadithan laisa 'indahum al-'ilmu rasikh. Karena sebagian penulis, ya, yang datang belakangan, mereka tidak memiliki ilmu yang kuat, ilmu yang kokoh. Walihada, oleh karena itu, idza qara'a at-talibu ma katabu, tatkala seorang talib membaca apa yang ditulis oleh, ya, orang-orang dari kalangan mutaakhirin, yajid annahu sathhiyun, maka akan dia dapatkan bahwasannya apa yang dia tulis itu sangat dangkal sifatnya. Ya, beda dengan tulisan orang-orang terdahulu yang sangat kuat, yang sangat dalam maknanya. Qad yanqulu syai'a bi lafdhihi wa qad yuharrifuhu ila ibaratin tawilatin lakinnaha ghutha'un. Sebagian penulis belakangan, ya, tatkala dia menulis sesuatu, menulis kitab, itu terkadang hanya bersifat copy paste. Ya, ini qad yanqulu syai' bi lafdhihi, hanya dia menukilkan secara lafaz, hanya memindahkan tulisan orang lain dia masukkan ke dalam tulisannya. Ya. Wa qad yuharrifuhu, terkadang dia merubah tulisan orang lain, ya, ila ibaratin tawilatin, menjadi, yakni kalimat yang lebih panjang sifatnya, lakinnaha ghutha'un, akan tetapi yakni sifatnya ghutha, yakni buih, ya, panjang tapi maknanya enggak ada, ya, atau maknanya sedikit.
hanya merubah dari satu kalimat ke kalimat yang lain yang lebih panjang, tapi tidak memiliki makna yang mendalam. Fa'ala talibil ilmi bil ummahati kutubis salaf, maka hendaknya setiap penuntut ilmu memiliki perhatian yang besar terhadap kitab-kitab salaf, terhadap kitab-kitab mutaqaddimin dari kalangan ulama-ulama terdahulu. Fa innaha khairun wa abraku bi katsirin min kutubil khalaf, karena buku-buku salaf itu lebih baik, khairun, dan lebih barakah daripada buku-buku orang-orang mutaakhirin. Dan di antara faktor yang menentukan keberkahan satu tulisan adalah keikhlasan dari penulisnya. Terkadang kita dapatkan ada buku-buku yang sangat ringkas, namun begitu memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Contoh jemaah yang Allah muliakan, siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah? Kitab Arba'in Nawawiyah, kitab yang sangat ringkas, hanya berisi sekitar 42 hadis. 42 hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matan yang sangat ringkas, namun manfaatnya sangat luar biasa. Dikaji di masjid-masjid kaum muslimin, dihafalkan oleh banyak penuntut ilmu di kalangan kaum muslimin, disyarahkan, ditulis penjelasannya, dikaji di masjid-masjid kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya buku-buku dari kalangan mutaqaddimin itu sangat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab dalam matan nahwu, kitab matan al-ajurumiyah, sangat ringkas, tapi memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi penuntut ilmu kaum muslimin. Di dalam ilmu hadis atau mustalahul hadis ada kitab matan al-baiquniyah, yang sangat ringkas tapi memberikan manfaat yang sangat besar. Di dalam ilmu tajwid ada matan namanya Tuhfatul Atfal, sangat ringkas tapi memberikan faedah yang sangat luar biasa. Maka di antara kelebihan kitab-kitab mutaqaddimin, mereka ringkas, singkat, tapi maknanya sangat dalam, maknanya sangat luas. Dan ghalibnya tulisan mutaqaddimin itu lebih diberkahi, lebih barakah, karena keikhlasan penulis-penulisnya di dalam menulis apa yang mereka tuliskan tersebut. Maka hendaknya para penuntut ilmu, kata penulis, memiliki perhatian yang besar di dalam mengkaji dan membaca kitab-kitab salaf dari kalangan mutaqaddimin, dari kalangan ulama-ulama terdahulu, karena buku-buku tersebut lebih baik, lebih kuat, dan lebih barakah ketimbang kitab-kitab khalaf dari kalangan mutaakhirin. Lianna ghaliba kutubil mutaakhirin qalilatul ma'ani katsiratul mabani. Karena ghalibnya, secara umum kitab-kitab mutaakhirin itu qalilatul ma'ani, maknanya sedikit, katsiratul mabani, tapi lafaznya panjang. Tulisannya panjang lebar, padahal maknanya sangat sedikit. Yaqra'u safhatan kamilatan. Jangan dibalik. Bukan sahfah, tapi safha. Fa dulu baru ha. Karena maknanya berbeda. Kalau antum baca safha menjadi sahfah, maknanya beda. Kalau safhatun itu artinya halaman, Kita baca satu halaman itu namanya safha. Safhatun wahidah. Tapi kalau sahfah artinya apa? Artinya nampan. Nampan kita buat makan bareng, Kita makan bersama dalam satu nampan, itu namanya sahfah. Jadi yang kita baca apa? Sahfah atau sahfah? Safhatun. Kalau sahfatun, ha dulu baru fa, itu namanya piring besar, nampan.
buat kita ini makan secara berjamaah. Yaqra'u safhatan kamilah, seseorang dia membaca satu halaman penuh. Yumkinu an yulakhisaha bi satrin aw satraini. Dari satu halaman tersebut ya bisa kita ringkas maknanya, bisa kita sarikan menjadi 1-2 paragraf. Ya. Ini ghalibnya kitab-kitab dari kalangan mutaakhirin. Ya, yang dikejar itu kuantitas halaman, bukan kualitasnya. Ya, yang penting apa? Jumlah halamannya banyak. Ya, karyanya masya Allah tebal. Padahal isinya sedikit. Ya, ini ciri khas. Ya. Dari tulisan kalangan mutaakhirin. Tapi para ulama dulu tidak. Yang mereka kejar bukan kuantitas halamannya, tapi bagaimana apa yang mereka tulis setiap kata mengandung makna. Ya. Makanya ghalibnya tulisan orang-orang mutaqaddimin itu ringkas. Ya, sifatnya ringkas tapi maknanya sangat dalam. Ya. Lakin kutubus salaf yajiduha hayyinatan layyinatan sahlatan rasinatan. Tapi kitab-kitab kaum salaf ya kita dapatkan tulisan-tulisan mereka itu yakni mudah untuk kita baca. Ya, enak untuk dibaca, ya, dan maknanya ini maknanya sangat kuat, ya, maknanya sangat mendalam. Kalimat-kalimatnya singkat, tapi maknanya sangat mendalam. Dan ini ucapan yang terbaik, ya, ucapan yang terbaik, tulisan yang terbaik itu kata para ulama. Khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan, ya, sebaik-baik tulisan itu yang sifatnya ringkas tapi maknanya mendalam. Ya. Bukan ucapan yang sifatnya panjang lebar tapi maknanya dangkal. Ya. Makanya di antara kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi yang mulia diberikan jawami'ul kalim. Diberikan apa? Jawami'ul kalim, yakni al-kalam al-jami'. Kalimat yang ringkas, yang singkat tapi maknanya sangat luas. Iya. Karena itu sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan, enggak perlu panjang lebar, ringkas, singkat, tapi maknanya mencakup, maknanya luas. Ya. Dan itu hakikat Islam. Islam itu simple. Ya. Ini tidak muter-muter, tidak pusing. Ya. Maka tatkala kita berusaha untuk mempelajari dan mengkaji ini tulisan-tulisan para ulama terdahulu lebih enak. Ya, simple, ringkas, tapi maknanya sangat luas dan maknanya sangat mendalam. Tidak muter-muter kemana-kemana, padahal intinya sangat sedikit. Ya. La yajidu kalimatan wahidatan laisa laha ma'nan. Engkau tidak akan dapatkan satu kata pun dari tulisan ya orang-orang mutaqaddimin, ulama-ulama salaf dalam tulisan-tulisan mereka yang tidak mengandung makna. Ya, semuanya mengandung makna yang sangat dalam. Memiliki makna yang sangat dalam. Ini diantara ciri khas tulisan ulama-ulama terdahulu. Yang mereka kejar adalah kualitas tulisan mereka. Ya, bukan jumlah halaman. Ya, bukan jumlah kata, jumlah paragraf. Tapi yang mereka kejar adalah bagaimana buku yang mereka tulis, yaitu memiliki makna yang mendalam, makna yang sangat luas dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian kata penulis, wa min ajallil kutub allati yajibu ala talibil ilmi an yahrisa 'alaiha kutubu asy-syaikhain. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antara buku-buku yang terbaik
yang hendaknya menjadi fokus perhatian penuntut ilmu adalah buku atau karya-karya Asy-Syaikhain, karya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, serta tulisan-tulisan murid beliau Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, hendaknya kita banyak membaca tulisan-tulisan beliau. Tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, dan beliau mewariskan sangat banyak karya tulis. Demikian pula murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau wariskan ya tulisan sangat banyak untuk kaum muslimin. Wa minal ma'lum anna kutuba Ibnul Qayyim ashal wa aslas. Dan perkara yang dimaklumi oleh para penuntut ilmu, oleh para ulama, bahwasannya buku-buku Ibnul Qayyim itu lebih mudah ya bahasanya daripada buku guru beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, kalau kita membaca kitab-kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itu bahasanya lebih mudah dicerna. Ya. Dan lebih enak untuk dibaca. Karena di antara kelebihan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya beliau sangat memiliki ya bahasa yang sangat menarik di dalam menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan dalam tulisannya. Ya, sangat menjiwai tulisan-tulisan beliau. Karena di antara kelebihan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau sangat menguasai ya masalah kejiwaan. Masalah yakni psikologis. Maka tatkala kita membaca tulisan-tulisan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, itu sangat enak untuk dibaca. Ya. Pertanyaannya, ya, apa kitab-kitab yang pernah kita baca dari tulisan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Siapa di antara kita yang pernah merampungkan satu saja kitab karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Ada jamaah? Ya. Siapa di antara antum yang pernah baca secara tuntas di antara buku-buku Al-Imam Ibnul Qayyim? Ya. Dari sekian banyak tulisan beliau, ya, siapa di antara kita yang pernah membaca secara tuntas karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala? Yang sangat banyak. Satu saja. Dari awal sampai akhir sudah selesai, sudah tuntas. Ada jamaah? Ada? Masya Allah, jamaah Al-Qamrah ini rata-rata tawadhu. Gak ada yang mau menyombongkan diri. Rata-rata tawadhu semua. Padahal sudah banyak yang baca kitab-kitab Ibnul Qayyim. Ya. Iya. Ada kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib, ada kitab Rawdatul Muhibbin, ada kitab At-Tibbun Nabawi, ya. Kitab Al-Fawaid, kitab Zadul Ma'ad, kitab Ighathatul Lahfan, ya. Ada kitab Miftah Daris Sa'adah, ada kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ya. Dan kitab-kitab yang lain yang sangat banyak, ya, dari karya-karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, sampai-sampai para ulama tatkala mereka menjelaskan pujian terhadap Al-Imam atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, mereka berkata, kalau kita ingin tahu tentang keilmuan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, cukup kita baca karya-karya muridnya Ibnul Qayyim.
Ya. Ini kalau kita ingin tahu keluasan ilmu Syekhul Islam rahimahullahu taala, cukup sebagai dalil dan bukti akan keilmuan beliau, ya, tulisan-tulisan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena di antara murid terdekat Syekhul Islam adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Selain ada Al-Imam Adz-Dzahabi, selain ada Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lain, namun di antara ulama yang sangat dekat keilmuannya dengan Syekhul Islam adalah sosok Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, oleh karenanya tatkala para ulama memuji Syekhul Islam, maka mereka angkat nama Ibnu Qayyim. Kalau kita ingin tahu kafaah ilmiah Ibnu Taimiyah, maka baca karya-karya muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya. Karena beliau di antara orang terdekat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan secara umum tulisan Ibnu Qayyim itu lebih mudah untuk difahami. Lianna Syekhul Islam Ibn Taimiyah kanat ibaratuhu qawiyatan li ghazarati ilmihi wa tawaqqudi dhihnihi. Ya. Tulisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu biasanya lebih berat, ya, dari sisi bahasanya lebih berat, karena yakni lafaz-lafaz beliau itu biasanya lebih kuat, ya, karena Syekhul Islam rahimahullahu taala pada masanya, ya, banyak, ya, hidup orang-orang, ya, yang menyimpang dari jalan atau cara beragama sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajarkan kepada sahabat-sahabat beliau. Ya. Banyak, ya, orang-orang yakni dari kalangan ahli mantiq atau falasifah, dan Syekhul Islam banyak membantah mereka, ya, menjelaskan yakni kekeliruan-kekeliruan mereka. Oleh karena bahasanya bahasa yang lebih kuat sifatnya. Nah, daripada tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, tapi dua-duanya kalau kita bisa membacanya maka sangat luar biasa. Ya, faedahnya sangat besar bagi seorang penuntut ilmu. Taib, kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima di antara muqaddimah yang penulis bawakan sebelum yakni menyebutkan rekomendasi kitab-kitab untuk penuntut ilmu. Silakan dibaca. Al-amrul khamis taqwimul kutub. Al-amrul khamis taqwimul kutubi. Al-kutubu tanqasimu ila thalathati aqsamin. Al-qismu awal kutubu khair. Al-qismu tsani kutubus syar. Al-qismu tsalits kutubun la khairun wala syarrun. Fal yahris talibul ilmi an takuna maktabatuhu khaliyatan minal kutubil lati laisa fiha khairun aw lati fiha syarrun. Wa hunaka kutubun yuqalu innaha kutubu adab lakinnaha taqta'ul waqta wa taqtuluhu fi ghairi faidah. Wa hunaka kutubun darratun dzatu afkarin muayyanatin wa dzatu manhajin muayyan. Fahadhihi aidan la yudkhilu maktabata sawa'un kana dzalika fil manhaji aw kana dzalika fil aqidah mithlu kutubil mubtadi'atil lati tadurru fil aqidah wal kutubi sauri wa kutubi sauriyatil allati tadurru fil manhaji. Wa umuman kullu kutubin tadurru fala tudkhil maktabataka li'anna kutuba ida'ul ruhi kat-ta'ami wasyarabi lil badani. Fa idza taqaddamta bimithli hadhil kutubi sara 'alaika dararun 'azimun wattajahta ittijahan mukhalifan liman haji
Taib. Nah, jazakallahu khairan. Poin yang kelima, ikhwani fillah, di antara perkara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang talibul ilmi dalam berinteraksi bersama buku-buku para ulama adalah taqwimul kutub. Ya, taqwim al-kutub, yakni mendata atau menilai kitab-kitab yang akan kita baca. Ya. Memastikan bahwasanya buku yang kita baca itu buku yang memang bermanfaat. Ya. Kita pastikan bahwasanya buku yang kita baca, buku yang kita telaah adalah memang buku-buku yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita atau untuk dunia kita. Jangan sampai kita membaca buku-buku yang bermudarat, yang membahayakan agama kita, ya, atau bermudarat bagi yakni kehidupan ilmiah kita. Kata penulis, al-kutubu tanqasimu ila thalathati aqsam. Ya, kitab itu secara umum terbagi ke dalam 3 macam. Ya, kitab-kitab itu secara umum terbagi ke dalam tiga macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, ini kutubu khairin, kitab-kitab yang baik, yang bermanfaat. Buku-buku yang mengandung kebaikan. Buku-buku yang bermanfaat. Al-qismu tsani, yang kedua, ada kutubu syarrin. Ya, kitab-kitab yang bermudarat. Ya. Yang ketiga, al-qismu tsalits, kutubun la khairun wala syarrun. Ya, kitab-kitab yang tidak mengandung kebaikan namun tidak juga mengandung keburukan. Falyahris talibul ilmi an takuna maktabatuhu khaliyatan minal kutubil lati laisa fiha khairun awil lati fiha syarrun. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh, ya, untuk membersihkan maktabahnya, membersihkan perpustakaan pribadinya dari buku-buku yang enggak ada manfaat, ya, yang enggak ada manfaatnya, atau buku-buku yang justru mengandung keburukan. Hendaknya kita selektif dalam memasukkan kitab ke dalam yakni koleksi kitab kita. Jangan sampai kita masukkan ke dalam maktabah kita, perpustakaan pribadi kita, buku-buku yang justru yakni bisa membahayakan agama kita, bisa membahayakan yakni keimanan kita. Kalau seandainya buku-buku yang enggak ada manfaat, meskipun apa, ya, buku tersebut sifatnya mubah, hendaknya kita jauhi. Apalagi buku-buku yang jelas di situ ada keburukannya. Ya, ada perkara-perkara yang bisa membahayakan agama kita. Wa hunaka kutubun yuqalu innaha kutubu adab. Dan di sana ada kitab-kitab atau buku-buku yang dinamakan dengan kitab-kitab adab. Ya, adab di sini maknanya bukan adab, ya, akhlak, bukan. Ya, tapi lebih kepada, ya, sastra dalam ilmu bahasa. Ya, karena adab itu ada 2 pengertian. Ada adab ini bermakna sastra, ya, ada adab bermakna akhlak. Ya. Ada kitab-kitab yang dinisbatkan kepada yakni ilmu bahasa, lakinnaha taqta'u al-waqta wa taqtuluhu fi ghairi faidatin. Namun ternyata buku-buku tersebut, ya, tidak ada manfaatnya, tidak mengandung manfaat. Yang ada justru bisa membuang waktu, ya, dengan tanpa faidah. Ada buku-buku yang tatkala kita baca hanya membuang-buang waktu, tapi tidak menambahkan keilmuan kita. Ya. Maka hendaknya buku-buku semacam ini kita jauhi. Ya. Buku yang tatkala kita membacanya hanya sebatas membuang waktu kita, tidak bisa menambahkan faidah ilmiah kepada kita, maka hendaknya kita jauhi. Wa hunaka kutubun darratun, dan di sana ada kitab-kitab yang bermudarat. Kitab-kitab yang darrah, yakni bermudarat. Kitab-kitab yang mendatangkan keburukan. Dzatu afkarin muayyanatin, yang memiliki pemikiran yang menyimpang.
wa dzatu manhajin muayyan, ya punya manhaj, metode tertentu yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, fahadhihi aidan la yudkhil al-maktabata, maka buku-buku semacam ini juga jangan sampai kita masukkan dalam perpustakaan kita. Ya, sawa'un kana dzalika fil manhaj atau kana dzalika fil aqidah. Baik buku-buku tersebut berkaitan tentang masalah manhaj, ya buku-buku dengan ini penulis yang memiliki penyimpangan dalam masalah manhaj, dalam masalah akidah, maka jangan kita masukkan ke dalam koleksi perpustakaan kita. Ya, hendaknya kita berusaha mencari buku-buku yang ditulis oleh penulis-penulis yang ilmiah, ya, yang memiliki keilmuan yang baik, yang memiliki manhaj beragama yang baik dan akidah yang sahihah. Ya, jangan sampai kita yakni membaca kitab-kitab yang memiliki manhaj yang menyimpang dari metode Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mithlu kutubil mubtadi'ah allati tadurru fil aqidah, seperti kitab-kitab mubtadi'ah yang bisa membahayakan akidah seorang muslim. Ya, ini kitab-kitab kaum liberal, ya, yang bisa membahayakan iman, membahayakan akidah seorang muslim. Ya, kitab-kitab, ya, yakni yang memiliki penyimpangan di dalam masalah manhaj dan akidah. Maka hendaknya kita jauhi, jangan kita masukkan dalam koleksi kitab-kitab kita. Wal kutubits tsauriyah allati tadurru fil manhaj, dan kitab-kitab tsauriyah, yakni kitab-kitab yang biasanya penulisnya, ya, memainkan emosi kaum muslimin untuk memberontak dan membangkang kepada pemerintah yang sah. Ya, itu namanya kitab-kitab tsauriyah. Ya, biasanya ditulis oleh, ya, yakni kalangan orang-orang khawarij yang berusaha untuk yakni memainkan perasaan kaum muslimin, ya, dengan tujuan untuk memberontak, ya, kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Maka buku-buku semacam ini, ya, bisa membahayakan manhaj atau cara beragama yang benar. Wa umuman, secara umum, kullu kutubin tadurru fala tudkhil maktabataka. Secara umum, kaidah yang harus kita perhatikan adalah semua kitab-kitab yang bermudarat terhadap kebaikan agama kita, maka jangan engkau masukkan ke dalam perpustakaan pribadimu. Li'annal kutuba ghidha'un lirruh, karena yang namanya kitab itu merupakan gizi, makanan bagi ruh kita, makanan bagi hati kita. Katta'ami wasyarabi lil badan, ya, fungsi kitab bagi ruh itu seperti fungsi makanan bagi jasad seseorang. Ya, fa idza taghadzaita bimithli hadhil kutub sara 'alaika dararun 'azimun wattajahta ittijahan mukhalifan limanhaji talibil ilmi sahih. Ya, jadi fungsi kitab yang kita baca itu seperti fungsi makanan dan minuman. Ya, kalau antum disodorkan, ya, makanan, yang pertama makanan yang sehat dan bergizi, yang kedua makanan yang enggak sehat, makanan yang beracun, yang bisa memudaratkan, ya, fisik kita. Kira-kira kita pilih yang mana? Pilih yang pertama, yang sekiranya sehat dan bisa menyehatkan fisik kita. Demikian pula bacaan. Ya, bacaan itu ada kalanya dia bermanfaat membangun hati seseorang, membangun ketakwaan seseorang, membangun iman seseorang, dan ada kalanya bacaan itu justru apa? Merapuhkan iman seseorang. Ya, justru bermudarat terhadap keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita berusaha selektif dalam memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita, kita lebih layak untuk selektif dalam, yakni memberikan gizi kepada hati kita. Ya. Maka selektif di dalam memilih bacaan adalah sikap, ya, seorang mukmin.
Ya, sebagaimana kita berusaha menjaga kesehatan fisik kita, kita lebih layak untuk menjaga kesehatan hati kita, dan di antara caranya adalah dengan memilah dan memilih bacaan yang sekiranya tatkala kita baca membuat hati kita semakin hidup, ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yakni bacaan-bacaan yang tatkala kita baca semakin mengotori hati kita dan membuat hati kita sakit, wal iyadzu billah. Ya, maka tatkala seseorang dia membaca kitab-kitab yang bermudarat, bisa membuat dia berpaling dari manhaj talibul ilmi yang sahih, ya, dari metode belajar yang benar. Ya, ini poin-poin yang penulis sampaikan sebelum menyebutkan beberapa kitab yang direkomendasikan oleh para ulama untuk kita koleksi, untuk kita miliki, untuk kita baca dan untuk kita kaji. Taib, kita masuk kutubun mukhtaratun li talibil ilmi fil aqidah. Ya, kitab-kitab pilihan, ya, buku-buku pilihan untuk penuntut ilmu dalam disiplin ilmu akidah. Ini di antara kitab-kitab yang direkomendasikan para ulama dalam ilmu akidah, ya. Kalau seandainya kita memiliki, ya, keluangan atau kelapangan dalam masalah rizki, hendaknya kita yakni mengumpulkan kitab-kitab tersebut untuk kemudian kita baca dan kita kaji. Ya. Silakan dibaca. Kutubun mukhtarah li talibil ilmi. Kutubun mukhtaratun li talibil ilmi. Awalan fil aqidah. Kitabu salasatu usul. Kitabu qawaidul arba. Kitabu kasyifu subuhat. Kitabu tauhid. Wa hadhil kutubul arba'atu li Syekhil Islam Imami Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitabul aqidata wasifiyati wa tatadammanu tauhidal asma'il wasifat wa hiya min ahsani ma ullifa fi hadzal bab wa hiya jadiratun bil qiraati wal murajaati. Kitabul hamawiyah, kitabut tadmuriyah, wa huma risalatani asma'u min wasitiyati Awsa'u minal wasitiyati. Wa hadhil kutubu salatatu li Syekhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kitabul Aqidatut Tahawiyah li Syekh Abi Ja'far Ibnu Muhammadin Tahawi. Kitabu Syarah Aqidah Tahawiyah li Abil Hasani Ali bin Abi Izzil Hanafi. Kitabu Durar Saniyata fil ajwibatin najdiyatin. Jam'u Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu ta'ala. Taib, nah, cukup. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kitab-kitab pilihan, ya, untuk penuntut ilmu. Ini di antara kitab-kitab yang Syekh Ibnu Utsaimin rekomendasikan untuk kita baca. Ya. Di antara sekian banyak kitab-kitab para ulama, ada beberapa buku yang beliau rekomendasikan untuk dibaca, ya, oleh para penuntut ilmu, secara khusus dari kalangan al-mubtadi'in, ya, para pemula di antara penuntut ilmu. Yang pertama, di dalam disiplin ilmu akidah. Dalam disiplin ilmu akidah ada kitab Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya, risalah yang sangat ringkas yang intinya membahas tentang yakni 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di dalam kuburnya. Ya, tentang man rabbuk wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Ya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jadi kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa itu intinya menjelaskan tentang jawaban dari 3 pertanyaan yang kita semua pasti akan ditanya.
tentang man rabbu, ya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya. Maka kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini penulis menjelaskan tentang ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal dinul Islam. Yang mana tiga perkara ini wajib difahami dan diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Gak boleh kita tidak tahu tentang tiga perkara tersebut. Kenapa? Karena kita pasti akan diuji dengan tiga pertanyaan tersebut di alam kubur kita. Yang disebut dengan fitnatul qabr. Fitnah kubur. Ini pertanyaan malaikat kepada setiap penghuni kubur, ya, tentang tiga perkara. Kemudian di antara kitab akidah yang lain yang direkomendasikan adalah Kitabu Al-Qawaid Al-Arba'. Ini juga sangat penting. Ya, yang menyingkap tentang kaidah-kaidah, ya, yakni yang menjadi hujjah orang-orang musyrikin di dalam berbuat kesyirikan. Ya. Kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang yakni kondisi orang-orang musyrikin tatkala mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kitab Kasyfus Syubhat. Ini juga sama, ya, menyikap ini syubhat-syubhat di dalam masalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada namanya Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Wa hadhihi al-kutubul arba'ah li Syekhul Islami Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. 4 kitab di atas, ini kitab Thalathatul Usul, kitab Al-Qawaidul Arba', kitab Kasyfus Syubhat, Kitabut Tauhid. Ini semuanya merupakan buah karya atau di antara tulisan Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, buku-buku yang sangat ringkas namun sangat padat, ya, dengan ini kaidah-kaidah penting dalam beragama. Wa hadhihi al-khamis, yang kelima, Kitabul Aqidah Al-Wasithiyah. Di antara kitab yang direkomendasikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam bab akidah ada namanya Aqidah Wasithiyah. Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wa tatadhammanu tauhid al-asma'i was sifat. Aqidah wasithiyah ini berbicara tentang aqidah asma was sifat. Ya, aqidah asma was sifat. Sedangkan buku-buku Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang 4 itu berkaitan dengan tauhid, ya, rububiyah dan tauhid uluhiyah secara umum. Meskipun ada bagian dalam tauhid asma wa sifat, tapi yang lebih banyak pembahasannya tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sedangkan kitab Aqidah Wasithiyah ini fokus dalam membahas yakni tauhid asma wa sifat. Wa hiya min ahsan ma ulifa fi hadzal bab. Dan kitab Aqidah Wasithiyah di antara tulisan terbaik di dalam bab asma wa sifat. Wahia jadiratun bil qiraati wal murajaah, dan kitab ini sangat layak untuk dibaca dan dimurajaah, ya, berulang-ulang oleh penuntut ilmu. Yang keenam ada kitab Al-Hamawiyah. Ada kitab Al-Hamawiyah. Yang ketujuh ada kitab At-Tadmuriyah. Wa huma risalatani awsa' minal wasithiyah. Kitab Hamawiyah dan Tadmuriyah itu dua tulisan yang lebih, ya, luas daripada kitab Aqidah Wasithiyah. Wa hadhil kutub ats-tsalatsa li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan 3 kitab terakhir ini, yang kelima, keenam dan ketujuh, Aqidah Wasithiyah, kitab Hamawiyah, kitab Tadmuriyah, adalah risalah buah karya Syekhul Islam
Ibn Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Yang kedelapan, ada namanya kitab Aqidah Tahawiyah. Ya, ini juga dalam bab akidah. Buah karya Syekh Abu Ja'far bin Muhammad At-Tahawi atau Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Yang kesembilan ada kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Buah karya Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Ya, ada kitab Aqidah Tahawiyah, ada syarahnya. Ya. Yang ke-10 di antara buku akidah yang direkomendasikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ada kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibati An-Najdiyah. Ya, Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibati An-Najdiyah jama' Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala, yang dikumpulkan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala. Beliau juga ya di antara orang yang mengumpulkan risalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu tabaraka wa taala. Ini ya 10 buku di antara kitab-kitab akidah yang direkomendasikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bagi para penuntut ilmu. Ya, yang pertama kitab Usul Ats-Tsalatsah. Yang kedua kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Yang ketiga kitab Kasyfus Syubuhat. Yang keempat kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Yang kelima Aqidah Wasithiyah. Yang keenam Al-Hamawiyah. Yang ketujuh At-Tadmuriyah. Yang kedelapan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Yang kesembilan syarahnya, Syarah Aqidah Tahawiyah. Yang kesepuluh Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibati An-Najdiyah. Dan semua kitab-kitab ini sudah ya dicetak, ya sudah ada, sudah dicetak, ya, dan insya Allah banyak tersebar di negeri kita, ya. Semuanya sudah ada cetakannya masing-masing. Secara khusus yakni 9 kitab yang pertama. Ya, karena ini kitab-kitab ringkas. Adapun Durar Saniyah itu tebal, berjilid-jilid. Ya, wallahu alam sepertinya belum ada terjemahannya. Kalau dari nomor 1 sampai nomor 9 itu sudah ada terjemahannya. Ya. Adapun kitab Ad-Durar As-Saniyah karena dia sangat tebal berjilid-jilid, ya wallahu alam, ya, saya belum menemukan terjemahannya. Mungkin antum yang berkesempatan menerjemahkan ya bisa menulis terjemahannya. Ya mungkin ya, barangkali ada di antara antum yang punya keluangan waktu ya untuk menerjemahkan kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibati An-Najdiyah, ya bisa diterjemahkan. Ya. Kenapa ketawa? Ya antum jangan pesimis. Ya, Ustaz, ya bukannya kita pesimis, tapi rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadarnya sendiri. Iya. Jangankan nerjemahin kitab Durar Saniyah. Ya. Ikut bahasa Arab aja. Iya. Ya, program 2 tahun, 2 pertemuan resign. Bagaimana mau nerjemahin kita? Ya. Ikut program bahasa Arab, ya rata-rata kena muntaber. Ya. Bagaimana mau menerjemahkan kita? Ya. Yang penting ada niat. Ya. Kemudian kita barengi dengan ikhtiar. Ya. Karena bermuamalah dengan kitab-kitab para ulama itu sangat nikmat. Ya, bermuamal dengan kitab-kitab para ulama itu sangat nikmat. Ya. Wallahu a'lam. Taib, untuk kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab fikih, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk materi bagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jemaah yang Allah muliakan,
Selebihnya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar apa yang kita bahas, ya kita beri kesempatan, ya 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup materi kita atau kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah nama-nama yang tadi enggak asing ya di telinga antum ya. 10 kitab tadi enggak asing karena anak yakin ini sering berinteraksi dengan antum. Jamaah yang Allah muliakan, ya, anak punya kajian, ya kajian ummahat, kajian ibu-ibu. Ya kajian ibu-ibu bahas usul salat. Alhamdulillah, ya, ini terakhir pertemuan kemarin. Terakhir pertemuan kemarin kita selesai membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya. Dan metode yang kita terapkan itu ada materi kajian, ada evaluasi pekanan, ada wajib setor hafalan. Ya. Jadi enggak cuma materi, tapi ada wajib setor hafalan. Setiap pekan mereka setor hafalan. Ya. Jadi ditentukan maktanya. Misalkan kita baca dari Ya'lam rahimakallah sampai ya berapa kata itu wajib disetor. Ya. Dan alhamdulillah rata-rata ya sampai target. Ya, bisa sampai target. Ya meskipun terkadang sebagian mengeluh ya karena faktor U, tapi bisa. Ya. Tapi bisa. Ya. Apa? Ya bisa mencapai target yang kita targetkan. Ya. Jadi terkadang kita ya pesimis dulu. Padahal kalau kita usahakan, insya Allah Allah berikan kemudahan. Yang penting ada kesungguhan dan ada niat yang jujur, ada niat yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara faktor terpenting keberhasilan seseorang adalah ikhlasun niyyah. Ya, tatkala seseorang niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita pernah bahas ya kisah Imam Al-Kisai dalam menuntut ilmu. Ya, bagaimana beliau menjadi seorang imam dalam ilmu nahwu. Padahal di awal beliau belajar bahasa Arab sama kayak antum juga. Ya, yani merasa berat, merasa sulit. Ya, namun dengan kesungguhan beliau, ya akhirnya bisa. Ya, poinnya, ya, tatkala seseorang dia, yani ada usaha dan ada kesungguhan, insya Allah bisa. Ya, terkadang kita ya lebih mendahulukan rasa pesimis, kayaknya nggak mungkin Ustaz. Ya kayaknya susah. Ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu saja ya bisa untuk setor hafalan, apalagi bapak-bapak. Ya. Kalau ibu-ibu apa masih bisa setor hafalan, apalagi bapak-bapak. Ya. Maka kalau seandainya kita terapkan ya selain kita ngaji, ada juga setor hafalan, kayaknya sangat bagus. Ya, kayaknya sangat bagus. Ya. Gimana jemaah? Setuju? Siap? Siap apa dulu? Ya, kayaknya siap absen Ustaz. Ya. Siap izin panjang. Iya. Iya, ibu-ibu. Bukan ibu-ibu ya, nenek-nenek. Sahih. Iya. Yang ikut kajian ya kepala 3, kepala 4, kepala 5, bahkan mungkin kepala 6. Tapi bisa setoran. Ya bisa setor hafalan. Ya, apalagi antum masih muda-muda di sini. Ya. Insya Allah masih cepat hafalannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini buat motivasi buat kita aja. Di bawahnya di sana ada sebagian saudara kita atau saudari kita yang selain belajar juga semangat menghafal. Ya, karena memang ilmu itu harus dihafal. Ya, harus dihafal. Ya, kalau enggak ya menjadi angin lalu. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Ya. Ya, kalau masuk kanan keluar kiri masih masuk alhamdulillah.
Ya terkadang sebagian ya ini maksudnya kanan, nggak jadi masuk balik lagi. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada evaluasi pekanan, ya kita kasih kuis, ada setor hafalan, ada evaluasi bulanan, ya. Jadi udah kayak anak sekolah, ya. Udah kayak anak sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan jemaah? Ya, silakan. Tadi terkait ini membersihkan buku-buku yang tidak sesuai dari misalnya di lemari kita, kan ada buku-buku misalnya yang kayak sirah Nabawiyah, tapi yang biasa dibaca saat maulid ya, yang besar-besar itu di dalamnya ada dulu terhadap Rasulullah SAW. Nah, buku-buku semacam itu membersihkannya gimana? Bisa dapat dibakar? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yakni terkadang sebagian pihak itu membutuhkan buku-buku seperti itu dalam rangka untuk rad, ya, untuk membantah, ya. Karena memang kita butuh data yang valid. Ya, kalau apa kita ingin membantah suatu penyimpangan, ya kita dilihat di mana letak penyimpangannya. Ya, maka mungkin saran saya, kalau seandainya antum ya punya buku-buku yang sekiranya ya memiliki penyimpangan dalam bab akidah ataupun yang lainnya, maka bisa hubungi ustadz antum. Ya. Barangkali nanti dari situ butuh bahan untuk apa? Ini melakukan bantahan ilmiah, ya, studi kasus secara ilmiah, ya, bahwasanya tatkala kita yakni berbicara tentang satu penyimpangan, bukan hanya sebatas yakni apa yang kita dengar, tapi memang di situ ada kita baca, kita punya datanya. Ya, maka saran saya daripada ya dihilangkan, ya, maka mungkin bisa ya menjadi bahan ya studi bagi sebagian ya guru-guru kita untuk yakni menjelaskan penyimpangan dalam yakni buku-buku tertentu yang memang sekiranya di situ ada penyimpangan. Ya, antara saya itu lebih bermanfaat. Ya, kita berikan kepada guru-guru kita ya yang mungkin bisa jadi bahan untuk yakni menjelaskan penyimpangan dalam buku tersebut, ya, dibahas atau dikaji secara ilmiah, dibantah secara ilmiah, dibangun di atas pondasi dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, daripada dihilangkan begitu saja. Nah, wallahu taala alam bisawab. Fadhal.